Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Klinik Kimia, bagaimana kabar sahabat semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sahabat Klinik Kimia, senang sekali Bu Murni bisa menjumpai sahabat semua di edisi video kali ini. Masih di program Klinik Kimia, cara asik belajar kimia di channel YouTube Aurum Ramadan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang materi perhitungan kimia sederhana. Sepertinya akan sangat seru. Tapi sebelum kita membahas soal dan materi tersebut, jangan lupa untuk selalu subscribe, aktifkan loncengnya, sehingga sahabat Klinik Kimia tidak pernah ketinggalan video-video terupdate terbaru tentang pembelajaran kimia dari kami. So, jangan lupa subscribe ya, aktifkan loncengnya. Oke deh, sekarang kita mulai membahas soal tentang perhitungan kimia sederhana. Cek it out. Soal yang pertama, diketahui persamaan reaksi sebagai berikut. CaCO3 ditambah 2HCl menghasilkan CaCl2 ditambah H2O ditambah CO2. Jika 5 gram batu kapur direaksikan dengan asam klorida encer, maka pada keadaan STP akan diperoleh gas CO2 sebanyak ArCa40, Cl35,5, O16, C12, dan H1. Apakah A 1,12 desimeter kubik, B 2,24 desimeter kubik, C 4,48 desimeter kubik, D 5,60 desimeter kubik, atau E nih teman-teman 11,2 desimeter. Baik sahabat Klinik Kimia, karena sahabat sudah belajar tentang konsep mol, kita langsung saja bahas soal yang pertama ini. Langkah yang pertama, sahabat Klinik Kimia harus menentukan berapa besarnya MR atau massa molar atau massa molekul relatif dari CaCO3. Kita tentukan MR CaCO3 dengan cara penjumlahan AR-nya. Sahabat Klinik Kimia pasti sudah bisa. CaCO3 terdiri dari 1 atom Ca, berarti 1 dikali ArCa. Di ArCa-nya ada 1 ya, Ca-nya ada 1 ya. Kemudian ditambah atom C-nya 1 dikali ArC, ditambah atom O-nya ada 3, berarti dikali ArO. 3 dikali AR. Nah, berapakah? 1 dikali ArCa itu 40, ditambah 1 dikali ArC itu 12, ditambah 3 dikali ArO 16, sehingga totalnya 40 ditambah 12 ditambah 48 hasilnya 100. Nah, ini adalah MR dari CaCO3. Kenapa sih sahabat kita harus mencari MR CaCO3? Karena di sini ada data 5 gram batu kapur. Tidak lain dan tidak bukan adalah CaCO3. Nah, nama sehari-harinya adalah batu kapur. Selanjutnya, langkah yang kedua, kita akan mencari jumlah mol CaCO3. Mengapa? Karena hanya CaCO3 yang memiliki data sebanyak 5 gram. Yang lainnya tidak memiliki data, maka untuk mencari berapakah volume STP dari gas CO2, ini yang ditanya ya. Untuk mencari ini, tentu kita harus mendapatkan mol CO2. Nah, untuk mencari mol CO2, kita dapatkan dengan jalan mengetahui mol CaCO3 terlebih. Bagaimana cara mencari jumlah mol CaCO3? Gampang saja. Mol CaCO3 adalah perbandingan antara massa, karena diketahui massanya, dibagi dengan massa molarnya atau MR dari CaCO3 yang telah kita cari tadi. Berarti 5 gram dibagi dengan 100 gram per mol. Kita coret. 5 dibagi 100 sama dengan 0,05 mol.
Nah, langkah yang ketiga, kita akan menentukan mol gas CO2, karena CO2 yang ditanya ya. Jadi caranya sangat mudah. Kita tuliskan persamaan reaksi yang sudah setara. Ini sudah setara, karena kalau sudah setara itu cirinya sudah diberi koefisien di soal. Tapi kalau belum setara, biasanya koefisiennya semuanya satu. Ketika koefisien semuanya satu, sahabat perlu curiga bahwa persamaan ini belum setara. Atau kemungkinan bisa jadi sudah setara, tapi semua koefisien dari reaksi maupun hasil reaksinya bernilai sama. Nah, kalau kayak gini, udah ada angka 2, insya Allah ini sudah setara. Nah, selanjutnya kita lihat bahwa taruh di sini. Mol dari CaCO3 yang telah kita hitung adalah 0,05. Berapakah mol dari CO2? Kita gunakan perbandingan koefisien. Jadi, kita lihat koefisien CaCO3 di sini adalah 1. Koefisien CO2 di sini 1. Wah, koefisiennya sama. Berarti jumlah molnya dipastikan sama. Berarti berapa mol CO2-nya? 0,05 mol juga. Oh, kalau mau cara kimianya, 1/1 koefisien yang dicari per koefisien yang diketahui dikali mol yang diketahui berapa? 0,05. Sehingga hasilnya sama dengan 0,05. Nah, kalau misalnya ditanya adalah HCl, maka kalau 1 0,05, kalau 2, nah, sahabat berikutnya bisa jawab sendiri ya. Kalau ini 1 berapa? Kalau ini 1 berapa? Nah, kita nggak usah repot-repot. Kenapa? Karena yang ditanya hanya gas CO2. Baru langkah kita yang terakhir adalah menghitung volume gas CO2 pada STP. STP itu adalah standard temperature and pressure, artinya suhu dan tekanan yang standar. Itu berapa? Suhunya 0 derajat Celcius. Ini derajat ya. Sementara tekanannya 1 atm. Nah, ini bisa diganti di kalimat soal ya. Bisa kata-katanya STP, bisa kata-katanya standar, atau pada suhu 0 derajat Celcius tekanan 1 atm. Ini 1 ya. Bagaimana hubungan mol dengan volume pada keadaan STP? Sahabat klinik kimia, pada keadaan standar, 1 mol gas itu senilai, ini hasil percobaan, senilai dengan 22,4 liter per kalau 1 mol. Nah, sekarang kalau CO2-nya hanya 0,05 mol, artinya 0,05 mol dikali 22,4, hasilnya 1,12 liter. Jawabannya apa? Yes, jawabannya adalah A, 1,12 desimeter kubik. Jadi liter istilahnya adalah desimeter kubik. Atau sahabat klinik kimia pernah melihat hubungan mol dengan volume pada keadaan STP seperti ini. Mol sama dengan volume dibagi volume molar itu 22,4. Nah, kalau ditanya volume sekarang, volume sama dengan mol dikali 22,4, sehingga molnya 0,05 dikali 22,4 hasilnya sama, yaitu 1,12 liter atau desimeter pangkat 3. Gimana? Mudah kan? Kalau mudah, sahabat kimia nanti coba kerjakan sendiri tanpa melihat pembahasan. Semoga bisa ya. Selanjutnya kita ke soal yang kedua. Soal kedua, perhitungan kimia sederhana selalu akan diawali oleh persamaan reaksi dan kita diminta untuk mencari berapa volume, berapa mol, berapa massa. Nah, itu mengkombinasikan semua rumus konsepnya. Kita baca soal yang kedua. Diketahui reaksi berikut Al ditambah H2SO4 menghasilkan Al2SO4 3 kali tambah H2. Nah, seperti kata Bu Murni tadi, lihat koefisiennya tidak ada semua ya. Ini bisa jadi sudah setara, bisa jadi sangat belum, gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat satu saja, Al di sebelah kiri 1, di kanan 2. Nah, kita pastikan bahwa persamaan reaksi di soal ini belum setara.
Jika 10,8 gram logam aluminium dengan Ar27 bereaksi dengan asam sulfat berlebih, maka gas hidrogen yang dihasilkan, jadi yang ditanya adalah gas hidrogen yang dihasilkan pada keadaan di mana 7 gram gas nitrogen bervolume 7,5 liter adalah A. 19 liter, B. 18 liter, C. 27 liter, D. 36 liter, atau E. 45 liter. Nah, sahabat klinik kimia, kita akan menyelesaikan soal yang sedikit panjang ini dengan menggunakan langkah demi langkah. Jadi metode Bu Murni selalu langkah per langkah agar sahabat klinik kimia bisa menggunakannya dalam penerapan soal-soal yang lain yang sejenis. Langkah yang pertama kita apakan dulu? Yes, kita setarakan dulu persamaan reaksi yang belum setara itu, karena syarat suatu penyelesaian stoikiometri itu adalah menyetarakan persamaan reaksi. Nah, kita tuliskan di sini persamaan reaksi setaranya adalah seperti ini. Awalnya Al hanya 1 di kanan 2, maka kita tambahkan koefisien 2. Nah, Bu Murni buat merah artinya kita sudah melakukan penambahan koefisien. Kemudian kita setarakan S-nya. Nah, S-nya di sini 1, sementara di situ 3 ya. Di sini kan 3S. S dikali 3. Maka di sini kita tambahkan 3. Kemudian kita setarakan H. H-nya jadi 3 kali 2, 6. Di sini hanya 2 ya di soal ini. Maka kita tambahkan koefisien 3. Nah, terakhir ingat menyetarakan itu paling terakhir adalah OO-nya 3 dikali 4, 12. Di sini 3 dikali 4 juga 12. Sudah setara. Ini adalah persamaan reaksi setara dari reaksi antara aluminium dengan asam sulfur. Langkah yang kedua, kita akan menghitung jumlah mol logam Al. Mengapa langkah kedua menghitung mol logam Al? Karena Al lah yang diketahui datanya. Ya, kalau kita mencari ini ada data juga nitrogen, tapi di reaksi tidak ada nitrogen. Maka kita cari mol dari aluminium. Ada massa, ada Ar. So, mencari mol aluminium sama dengan massa dibagi dengan massa molarnya. Dalam hal ini adalah Ar yang diketahui ya. 10,8 dibagi 27 gram per mol. Ini kita hilangkan sehingga hasilnya 10,8 bagi 27 adalah 0,4. Nah, selanjutnya kita akan menentukan mol dari H2 menggunakan perbandingan koefisien. Jika Al-nya 0,4 mol, koefisiennya 2, kemudian buat mana seperti ini. Maka berapakah mol dari H2 jika koefisiennya 3? Maka hasilnya 0,6 mol. Dapat dari mana ya? Dapat dari mol yang koefisien yang dicari siapa? H2 ya, berarti 3 per 2. 2 ini ya, Ibu Murni lingkari biar lebih paham. 3 dibagi 2 dikali mol yang sudah diketahui 0,4. Nah, 0,4 bagi 2, 0,2 kali 3 jawabannya 0,6. Jadi dapatnya dari sini. Kemudian langkah keempat, menentukan volume H2. Nah, ini bedanya. Kalau tadi volumenya dalam kondisi standar. Kali ini Bu Murni memberikan soal yang volumenya dibandingkan dengan volume gas lain. Nah, ini adalah mencari volume suatu gas dibandingkan dengan gas lain. Jadi ada 2 gas yang dibandingkan. Maka pakailah rumus ini. Nah, ini dapat rumus baru nih. Kalau di konsep mol sudah diajari, ada kok ini ya. Mol gas H2 berbanding volume gas H2 sama dengan mol gas N2 berbanding volume gas N2. Bagaimana? Mol gas H2-nya di sini 0,6, di garis panjang di sini dibagi volume H2 karena ini yang dicari ya, berapa ini ditanya. Kemudian 0,5 mol dapat dari mana? Yang mol N2. Nah, kita tulis di sini. Mol N2 itu sama dengan, kita
kita lihat di sini 7 gram gas N nitrogen. Nitrogen kan nggak mungkin sendirian, berarti N2. Berarti mol dari N2 sama dengan masanya 7 gram itu dibagi MR dari N2. Jadi 14 dikali 2. ARN kan 14, karena 2 kali maka dikali 2. Sehingga 7/28. Nah, 7/28 ini itu sama dengan 1/4. Nah, ini 1/4 mol. Sehingga 1/4 itu sama dengan ini kan 0,25 per 7,5 liter ada di soal 7,5. Sehingga volume H2 sama dengan, kalau kita hitung ini dikali ini dibagi 0,25 itu hasilnya 18 liter. So jawabannya adalah B. Nah, di soal ini sahabat klinik kimia mendapatkan informasi bagaimana menghitung volume jika dibandingkan dengan gas. Kalau soal 1 tadi volume dalam keadaan ST. Kira-kira di soal yang ketiga kita akan ketemu apa? Nah, di soal yang ketiga kita akan belajar bagaimana menghitung volume pada kondisi tidak ST, tidak dibandingkan dengan gas. Lalu apa? Kita baca soalnya dulu. Sebanyak 3,9 gram kalium direaksikan dengan asam klorida berlebih di dalam ruang yang memiliki suhu 27 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Kata kuncinya di sini. Menurut reaksi berikut, 2K tambah 2HCl menghasilkan 2KCl ditambah H2. Kita yakini bahwa ini pasti sudah sudah ada koefisien. Volume gas H2 yang terbentuk adalah R-nya 0,082 liter atm mol min 1K-1 dan ARK sebanyak 30. Apakah A 4,92 liter atau B 1,83 liter atau C 1,23 liter ataukah D 0,49 liter atau bisa jadi E 0,12 liter. Baiklah sahabat klinik kimia, langkah pertama kita adalah tuliskan bersama reaksi yang setara. Alhamdulillah reaksinya sudah setara. Karena sudah setara, Bu Murni tidak merahi koefisiennya. Artinya kita tidak melakukan apapun terhadap persamaan reaksi tersebut karena sudah setara. Langkah yang kedua kita menghitung, ya benar sekali, jumlah mol dari logam K. Kenapa? Karena sekali lagi kita beranjak dari sebuah data. Datanya yang ada hanya 3,9 gram kalium. Bagaimana caranya? Ada massa, ada AR, gitu kata kuncinya. Berarti mencari mol, massa K dibagi massa molarnya dalam bentuk ARK 3,9 gram dibagi 39 gram per mol, angkanya gampang. Hasilnya adalah 0,1. Langkah yang kedua, sahabat klinik kimia pasti sudah menebak. Kira-kira apa? Yes, langkah yang ketiga adalah kita menentukan jumlah mol dari H2 dengan menggunakan perbandingan koefisien. Jika K koefisiennya 2 kali dulu itu 0,1 mol, maka H2 koefisiennya 1. Itu kira-kira berapa? Ya, jelas sekali setengahnya, yaitu 0,05. Jadi caranya 1/2 kali 0,1 yaitu 0,05. Langkah yang keempat, menentukan volume H2 pada suhu 27 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Kita akan menggunakan rumus persamaan gas ideal, yaitu PV sama dengan nRT, sehingga V sama dengan nRT dibagi P. Nah, V itu adalah volume, P itu adalah tekanan, N itu adalah jumlah mol, R itu adalah 0,082 tetapannya, dan T adalah suhunya. Nah, suhunya ini nanti harus dalam keadaan atau satuannya Kelvin. Jadi mari kita gunakan V sama dengan pH2 sama dengan N. N-nya kita dapat dari sini 0,05 mol, R-nya 0,082, ada di soal ya. Dikali T-nya 27
derajatnya kebesaran ya, Celcius itu kita tambah dengan 273, sehingga 27 tambah 273 hasilnya sama dengan 300. Ini dapat 300 dibagi tekanannya adalah 1 atm, sehingga pH2 sama dengan, kalau kita hitung ini hasilnya 1,23 liter, sehingga jawabannya adalah C. Nah, itu sahabat klinik kimia. Selanjutnya kita ke soal yang keempat. Jika 16,8 liter gas hidrogen pada keadaan STP, sudah ada kata kunci di sini, direaksikan dengan gas nitrogen membentuk senyawa amonia menurut reaksi N2 gas ditambah H2 gas menghasilkan NH3 gas. Lihat, ini kita harus curigai dia belum setara. Jumlah molekul NH3 yang terbentuk adalah diketahui L sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel per mol. Apakah A 3,01 kali 10 pangkat 22 molekul, B 3,01 kali 10 pangkat 23 molekul, C 3,01 kali 10 pangkat 24 molekul, D 1,22 kali 10 pangkat 22 molekul, atau E 1,20 kali 10 pangkat 23 molekul. Sahabat klinik kimia, ini adalah variasi soal lainnya yang ditanya adalah jumlah molekul. Langkah pertama kita adalah menuliskan persamaan reaksi yang setara. N di sebelah kiri sebanyak 2, di kanan diberi koefisien 2. Kemudian H di sebelah kiri 2, di kanan 3. Di kanan 6 ya, 2 dikali 3 karena kita sudah beri koefisien. Sehingga di kiri H2-nya kita beri koefisien 3 supaya 3 kali 2 hasilnya 6. Nah, inilah persamaan reaksi yang setara. Selanjutnya langkah kedua, kita menghitung jumlah mol gas H2. Nah, bagaimana cara kita menghitung mol gas hidrogen dari data ini? Jika 16,8 liter gas hidrogen pada keadaan STP, berarti kita menggunakan rumus hubungan mol dengan volume pada keadaan STP. Mol H2 sama dengan volume H2 dibagi 22,4 sama dengan 16,8 liter dibagi 22,4. Liternya kita hilangkan. 16,8 per 22,4 itu sama dengan 0,75. Langkah selanjutnya, kita bisa menentukan jumlah mol NH3. Kira-kira dengan cara apa? Ya, benar sekali. Dengan cara perbandingan koefisien. Jika molnya H2 0,75, koefisiennya 3, maka berapakah mol dari NH3 jika koefisiennya 2? Berarti 2 per 3 dikali 0,75 mol. Nah, hasilnya adalah 0,5 mol. Karena 0,75 dibagi 3 kali 2 ya. Atau 0,75 kali 2, 1,5 dibagi 3, 0. Selanjutnya, kita menentukan jumlah molekul NH3. Caranya gimana? Caranya, mol ini kita dapat rumus lagi. Mol dari NH3 sama dengan jumlah partikel dibagi dengan L. L ini adalah bilangan Avogadro yang biasanya sudah diketahui di soal, yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23. Berarti N-nya adalah 0,5, kita tulis di sini, sama dengan jumlah partikel per 6,02 kali 10 pangkat 23. Hasilnya adalah, hasilnya ini, jumlah partikel dari NH3 sama dengan ini setengah dari 6,02, jelas 3,01 kali 10 pangkat 23. So, jawaban yang benar adalah B.
Alhamdulillah, akhirnya kita bertemu soal yang kelima, dan ini pasti yang ditunggu-tunggu oleh sahabat klinik kimia, yaitu it's time for you to do it ya. Jadi ini waktunya sahabat klinik kimia untuk mengerjakan soal yang kelima ini dengan menggunakan konsep yang sudah kita pelajari pada soal-soal sebelumnya. Silakan dicoba, kerjakan, soalnya lumayan panjang, dan tuliskan di komen berapa jawabannya. Apakah A, B, C, D, atau E? Ditunggu ya di komen. Oke, terima kasih sahabat klinik kimia sudah menonton dan belajar bersama Bu Mimi di program klinik kimia. Semoga apa yang dipelajari bermanfaat, dan jangan lupa untuk selalu subscribe, komen, like, share, sehingga video ini bisa bermanfaat lebih jauh lagi bagi sahabat klinik kimia di luar sana. Jangan lupa bunyikan loncengnya ya. Terima kasih, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye and have a nice day.